Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca Kitab Ta'limil Muta'allim Thariqat Ta'allum. Kitab mengajarkan kepada santri akan cara belajar yang benar, karangan Syekh Burhanul Islam atau Burhanuddin Al-Azzarnuji rahimahullah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah di pasal yang ke-9. Ya, pasal 9. Semuanya 13 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Bermula ini itu satu pasal pada menjelaskan syafaqah. Arti syafaqah kasih sayang, seorang yang penyayang, wan nasihah, dan membahas tentang nasihat. Arti nasihat, kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Yambaghi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghaira hasidin. Yambaghi, sepantaslah oleh bahwa adalah sahibul ilmi, adalah pemilik ilmu. Itu musyfiqan, itu seorang yang penyayang, nasihan, lagi suka memberi nasihat, maksudnya suka menginginkan kebaikan untuk orang lain, ghaira hasidin, lagi bukan pendengki, bukan orang yang menginginkan hilangnya kebaikan dari orang lain. Ini aturan etikanya. Seorang pemilik ilmu, baik ustadz ataupun seorang santri, dia harus penyayang, sayang kepada semua orang, suka memberi nasihat, suka menginginkan kebaikan untuk orang lain, tidak pendengki, tidak ingin kebaikan orang lain hilang, tidak menginginkan keburukan untuk orang lain. Kenapa? Tidak boleh menginginkan keburukan. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Karena bermula kedengkian itu yadurru, membahayakan ia, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat ia. Jadi kedengkian itu tentunya bahaya, tidak bermanfaat, sebagaimana sabda Nabi, kedengkian itu akan menghapus kebaikan-kebaikan kita. Innal hasad yuzhibnal hasanah. Jadi kedengkian menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Wa kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin rahimahullahu yaqul. Adalah guru kami, siapa beliau? Kita padang Syekhul Islami, Syekh Islam, siapa nama beliau? Burhanuddin rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Yaqulu, itu berkata ianya beliau, khabar kana. Apa kata beliau? Qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman. Adalah mereka para ulama, berkatalah oleh mereka para ulama, inna ibnal muallim, sesungguhnya anak muallim, anak para guru. Muallim seorang guru, pengajar, sungguhnya anak seorang guru, yakunu aliman, itu akan ada ianya si anak itu yang alim. Ini pada kebiasaannya, walaupun tidak semuanya, ada juga anak guru justru tidak, sebagaimana anak nabi juga ada yang tidak soleh seperti anak Nabi Nuh misalkan. Ini bicaranya ghalib. Sesungguhnya anak para guru itu akan ada ianya anak itu yang alim. Kenapa? Li'annal muallima yuridu ayyakuna tilmizuhu fil Qur'ani aliman. Karena bahwa sungguh seorang guru itu yuridu, menginginkan ya ayyakuna, akan bahwa adalah muridnya dalam masalah Quran itu yang alim. Jadi aliman ini khabar yakunu fil Qur'ani muta'allaq kepada aliman. Karena seorang guru itu menginginkan supaya murid-muridnya itu pintar, paham Al-Quran. Fabibarkati i'tiqadihi wa syafaqatihi, maka dengan sebab keberkatan i'tikadnya si guru, wa syafaqatihi, maka dengan sebab kasih sayangnya para guru, yakunu bunuhu, ya, akan adalah anaknya itu aliman, yang alim pula. Jadi kata ulama zaman dulu, anak para guru biasanya akan alim. Kenapa?
Walaupun dia sibuk, kadang nggak sempat mengajarkan anaknya. Maksudnya waktunya untuk anaknya sedikit. Lebih banyak waktu yang dia gunakan untuk ngajarin orang lain. Tapi anaknya akan alim insya Allah. Kenapa? Karena para guru itu menginginkan semua murid-muridnya pintar. Artinya niatnya baik, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka dengan berkah i'tikadnya, dengan berkah kasih sayangnya terhadap muridnya, anaknya pun di kemudian hari akan alim. Tentunya anaknya juga harus belajar. Itu berkah. Makanya banyak para ulama kita lihat juga ada banyak juga di kemudian hari menjadi orang alim. Ya semuanya sebenarnya, anak presiden jadi presiden, anak Pak Kades jadi Pak Kades. Nah, insya Allah walaupun tidak semuanya. Wakan Abul Hasani Yahki, dan adalah Abul Hasan itu Yahki menghikayahkan ianya beliau. Nah, beliau menghikayahkan satu cerita. Apa kata beliau? Kata Abul Hasan, anna sadral ajalla burhanal a'immati, kita baca. Bahwa sungguh sadral ajal, sadra ini gelar. Bahwa sungguh asadral ajalla, sadral ajal, seorang sadral ajal, sadral yang mulia. Siapa nama beliau? Siapa sadral ajal itu? Burhanal a'immah, yaitu burhanal a'immah ja'ala waqtas sabaki. Nah, itu ja'ala khabar anna, bahwa sungguh sadral ajal, siapa beliau? Burhanal a'immah itu ja'ala, menjadikan dianya beliau waqtas sabaki, akan waktu belajar, libnaihi, bagi dua anaknya beliau. Siapa dua anaknya beliau? As-sadri syahid. Jadi gelar ini Sadri kita badal kepada ibnahi. Siapa dua anak beliau? Sadri syahid. Yang pertama Sadri syahid, nama beliau Husamiddin. Yang pertama Husamiddin. Wasadri Sa'id, dan anak beliau Sadri Sa'id. Siapa namanya? Tajiddin. Waqta dhahwatal kubra, waqta maf'ul ja'ala. Bahwa sungguh Syekh Burhanul A'immah itu menjadikan dianya beliau akan waktu belajar untuk dua anak beliau, yaitu Husamiddin dan Tajiddin, menjadikan ia akan waktu belajar akan waktu dhahwah, waktu duha yang besar. Maksudnya udah mendekati zuhur, waktu dhahwatal kubra, akan waktu duha yang besar. Ba'da jami'il asbaq, sesudah semua pelajaran-pelajaran. Jadi menurut Abul Hasan, Syekh Burhanul A'immah beliau menentukan waktu belajar untuk dua anak beliau, yaitu waktu duha terakhir, udah mendekati zuhur, sesudah mengajarkan anak-anak yang lain. Wa kana yaqulani, dan adalah keduanya anak beliau itu yaqulani, berkata oleh keduanya, inna tabi'atana takallu wa tamallu fi dzalikal waqti. Sesungguhnya tabiat kami, hai Abi, takallu tumpul ia, wa tamallu bosan ia, fi dzalikal waqti, pada demikian waktu. Kalau waktu duha belajar udah mendekati zuhur, kami lelah, bosan. Nah, itu semacam bentuk protes ke orang tua. Faqala abuhuma rahimahullah, maka berkatalah oleh bapak keduanya, dua anak tersebut, rahimahullah, semoga merahmati akannya bapak oleh Allah. Apa kata beliau? Innal ghuraba'a, ghuraba jamak gharib, innal ghuraba'a wa auladal kubara ya'tunani min aqtaril ardi. Sesungguhnya para perantau. Nah, innal ghuraba, sesungguhnya para perantau, santri-santri yang jauh, wa auladal kubara, dan anak-anak dari para pembesar, anak-anak yang lain datang ke sini, ya'tunani, mereka datang kepadaku, min aqtaril ardi, dari pelosok-pelosok bumi. Santri-santri yang lain mereka jauh-jauh datang ke sini untuk belajar. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, min an uqaddima asbaqahum, maka tidak boleh tidak dari bahwa uqaddima, dari bahwa saya dahulukan akan belajar-belajar mereka. Karena mereka datang dari tempat yang jauh, wahai anakku, jadi mereka harus didahulukan. Fabi barkati syafaqatihi faqabnahu aksara fuqaha'il amsar, maka dengan keberkatan kasih sayangnya Syekh Burhanul A'immah itu, maka dengan keberkatan kasih sayangnya beliau terhadap murid-murid yang lain, faqabnahu, niscaya tinggilah oleh anaknya. Maksud faqa ta'lu, tinggilah oleh anaknya, mengalahkan oleh anaknya aksara, akan kebanyakan dari fuqaha-fuqaha
fuqaha'il amsar, fuqaha pada masa itu. Artinya keberkahan beliau, ikhlas beliau dalam mengajarkan orang lain, anak beliau pun walaupun belajarnya agak telat, pada akhirnya faqa, tinggilah. Jadi ulama besar yang bisa berada di atas ulama-ulama yang lain pada masa itu. Wa ahlil ardi fi dzalikal asri. Ahli kita antah kepada fuqaha. Faqa benahu, tinggilah oleh anaknya, aksara akan kebanyakan ahlil ardi, kebanyakan penduduk bumi, fi dzalikal asri, pada demikian masa. Artinya anaknya jadi orang yang hebat juga walaupun waktu belajarnya agak telat-telat. Itu keberkahan, keikhlasan. Makanya di awal tadi seorang guru dianjurkan untuk kasih sayang, menginginkan kebaikan untuk semua muridnya. Seorang pemilik ilmu, baik guru ataupun bukan. Wa yanbaghi alla yunadhi'a ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudhi'u awqatah. Dan sepantaslah bahwa tidak mendebat ia ahadan akan seorang pun, wala yukhasimahu, dan tidak memusuhi ia akan seorang pun, li'annahu, karena bahwa sungguhnya berdebat memusuhi orang lain, yudhi'u awqatahu, itu menyia-nyiakan ia akan waktunya. Jadi awqatahu maf'ul, alif dan ta ini bukan jamak muannas ini, karena mufradnya waktu nadatanya. Jadi awqata. Jadi beliau musannif menganjurkan supaya kita jangan suka berdebat dengan siapapun, jangan punya musuh, karena bermusuhan itu melelahkan, menyia-nyiakan waktu kita. Ya, karena dianggap menggunakan waktu kepada yang tidak bermanfaat kalau sibuk berdebat memusuhi orang lain. Qila, dikatakan orang, al-muhsinu sayujza bi ihsanih. Bermula orang yang berbuat baik itu sayujza, dia itu akan dibalaskan akan dianya bi ihsanihi, dengan sebab kebaikannya. Orang baik itu pasti akan mendapatkan balasan dari kebaikannya, karena Allah menyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak adalah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, baik tunai langsung ataupun di belakang hari atau di hari kemudian. Tetap orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan balasan kebaikan. Wal musi'u satakfihi masawih. Dan bermula orang yang berbuat buruk itu satakfihi, itu akan mencukupi akannya oleh keburukan-keburukannya. Artinya orang yang berbuat buruk, keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Satakfihi, nanti akan mencukupi akannya oleh keburukannya, oleh kesalahannya sendiri, akan kembali kepada dirinya. Jadi orang yang berbuat buruk kepada kita, biarkan saja, nggak usah kita balas. Keburukan itu hakikatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ansyadani Syekhul Imamuz Zahidul Arifu Ruknul Islami Muhammad bin Abi Bakrin Al-Ma'rufu bi Imami Khawahir Zadah Muftil Fariqaini rahimahullah. Ansyadani, membaca nasyid kepadaku oleh Asy-Syaikh Al-Imamu, oleh seorang imam, Az-Zahidu, lagi yang zahid, zuhud, tidak mencintai dunia, Al-Arifu, lagi yang arif billah. Ruknul Islam, gelar beliau Ruknul Islami, nama beliau Muhammadu, siapa beliau? Ibnu Abi Bakar, beliau itu Ibnu Abi Bakar, anaknya Abi Bakar, Al-Ma'rufu, yang dikenal akannya beliau, bi Imami Khawari Zadih, nama beliau digelar dengan Imam Khawahir Zadih. Muftil Fariqaini, Imam Khawahir Zadeh, siapa beliau? Muftil Fariqaini, pemberi fatwa terhadap dua golongan. Dalam syarah dijelaskan Fariqaini maksudnya beliau mufti jin dan manusia. Nggak ngerti juga saya ini. Ada jin-jin yang punya masalah datang bertanya kepada beliau. Rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Apa kata beliau? Qala, berkata ianya beliau, ansyadani sultanus syariah, telah membaca nasyid kepada saya oleh sultan syariah, wat tariqah, oleh sultan syariah dan tariqah. Siapa nama sultan syariah? Yusuful Hamzani, yaitu Syekh Yusuf Hamzani. Apa kata beliau? La tajzi insanan ala su'i fi'lih. La nahi ini la tujzi, ajza yujzi. La tujzi insanan, janganlah engkau membalas akan seorang manusia ala su'i fi'lih, atas keburukan perbuatannya.
Ketika seseorang berbuat buruk kepadamu, enggak usah engkau balas, kata beliau. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Sayakfihi, nanti akan mencukupi akannya seseorang insan tersebut oleh ma yang ada ianya ma fihi, padanya keburukan. Wa ma, wa ra'atah ma kita atah kepada ma fi. Nanti akan mencukupi akannya oleh ma huwa yang bermula dianya seseorang itu fa'iluhu yang melakukannya ma. Jadi penjelasannya, janganlah engkau membalas seseorang atas keburukan perbuatannya. Sayakfihi akan mencukupi akannya oleh ma yang ada ianya keburukan dalamnya ma. Keburukannya sendiri akan menimpanya. Dia akan dicukupkan oleh apa-apa yang dia melakukannya. Segala keburukannya yang dilakukan kepada kita, itu akhirnya efek buruknya akan kembali kepada dia sendiri. Maka enggak usah dibalas, biarkan saja. Qila, dikatakan orang, artinya sesama santri biasanya kadang ada saling menyakiti juga, saling iseng segala macam. Udah dibiarkan, enggak usah dibalas. Itu maksudnya. Qila, dikatakan orang, man arada ayyurghima anfa'aduwe fal yukarrir. Bermula siman yang menginginkan ia akan bahwa yurghima, mengalahkan ia. Yurghima bisa mengalahkan, artinya bisa menaruh debu untuk mengalahkan, menaruh debu di hidung musuh. Bermula siman yang menginginkan ia ayyurghima akan bahwa mengalahkan ia akan hidung musuhnya, fal yukarrir, maka hendak mengulang-ulang ia. Maksudnya di sini begini, kalau kita pengen melihat orang yang membenci kita terkalahkan, kita hendaklah banyak belajar, banyak mengulang-ulang pelajaran. Karena makin pintar kita, makin sukses kita, orang yang iri pasti akan menderita sendiri. Begitu maksudnya. Wa unsyidtu hadza syi'ru, dan dibacakan nasyid kepadaku hadza syi'ra. Maf'ul, naib fa'ilnya tu. Wa unsyidtu, dan dibacakan nasyid kepadaku hadza syi'ra, akan ini syair. Ya, ini syair mulu kalau kitab ini. Idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman wa taqtuluhu ghamman wa tahriquhu hamman farum lil ula. Idza syi'ta, apabila engkau berkehendak, antalqa, bahwa engkau temui aduwaka akan musuhmu, hal keadaan engkau itu raghiman, yang mengalahkan dia. Idza syi'ta, bila engkau berkehendak, antalqa, bahwa engkau temui akan musuhmu, hal keadaan engkau itu raghiman, yang mengalahkannya. Wa taqtuluhu, dan bila engkau itu idza syi'ta, dan apabila engkau berkehendak bahwa engkau temui akan musuhmu, hal keadaan engkau itu yang mengalahkannya. Wa taqtuluhu, dan engkau bunuh akan dia, ghamman, nisbah kegundahan. Engkau bunuh akannya nisbah kegundahan, maksud engkau bunuh akannya nisbah kegundahan, engkau pengen membuatnya menderita karena kegundahannya sendiri. Wa tahriquhu, dan bahwa engkau bakar akannya hamman, engkau bakar akannya nisbah berduka, engkau ingin membuat dia berduka. Bila engkau pengen melihat musuhmu terkalahkan, engkau pengen membuat dia menderita sendiri, berduka sendiri. Caranya bagaimana? Farum lil ula. Rum fi'il amar, rama yarumu, maka berharaplah kamu lil ula. Carilah olehmu bagi ketinggian. Engkau terus berusaha untuk memperbaiki dirimu, mencapai posisi tinggi. Wazdat minal ilmi, dan tambahkan olehmu daripada ilmu. Engkau tambahkan terus ilmumu. Innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman. Karena sesungguhnya hal wasyai'an itu bermula siman yang bertambah ianya siman nisbah ilmu, zada, niscaya bertambahlah oleh pendengkinya akan kedukaan. Gitu cara mengalahkan musuh. Ada orang-orang yang iri kepada kita, kita terus berproses, belajar lebih rajin, kita bertambah ilmunya. Karena orang yang bertambah ilmunya, orang yang dengki kepadanya pun tambah duka, dia akan sengsara sendiri. Begitu cara membalas katanya. Qila, dikatakan orang, alaika an tashtagila bi masalihi nafsik la bi qahri aduwi. Alaika, ini alaika isim fa'il, isim fi'il amar. Alaika, hendaklah engkau, lazim olehmu,
antashtagila, bahwa engkau menyibukkan diri bimasalihi nafsik, dengan kemaslahatan dirimu, la biqahri aduwik, bukan dengan mengalahkan musuhmu. Artinya kita hendaklah terus berproses, melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, memperbaiki diri, menambah pengetahuan, bukan dengan cara mengalahkan musuh. Musuh biarkan saja, saingan biarkan saja. Nggak usah melihat ke kiri dan ke kanan seperti orang dalam lomba lari. Nggak usah mikirin orang yang saingannya, kita langsung natap ke depan. Fa iza aqamta masaliha nafsik tadammana dzalika kahra aduwik. Fa iza aqamta, maka bila engkau telah menegakkan masaliha nafsik, akan kemaslahatan dirimu, tadammana, niscaya mengandung oleh demikian kemaslahatan dirimu, kahra aduwik, akan mengalahkan musuhmu. Jadi ketika kita telah memperbaiki diri, melakukan hal yang terbaik untuk diri sendiri, dalam hal itu sudah mengandung mengalahkan musuh. Dengan sendirinya musuh akan menderita sendiri. Begitu maksudnya. Wa iyyaka wal mu'adah. Wa iyyaka wal mu'adah. Iyyaka ini maksudnya ini isim fi'il juga. Jadi mansub atas tahdir namanya. Asalnya ba'id nafsaka wal mu'adah. Jauhkan olehmu akan dirimu dan akan bermusuh. Kemudian dibuang wa'id, dibuang nafsa, tinggallah ka. Jadi iyyaka wal mu'adah. Jadi mu'adata kita baca maf'ul. Hindari olehmu akan bermusuhan. Kita jangan cari musuh, fa innaha, karena bahwa sungguhnya mu'adah, karena bahwa sungguhnya permusuhan, tafdahuka, itu tafdahuka, membuat malu ia akan dirimu. Fadahah itu terbukanya rahasia. Tinggalkan permusuhan, karena permusuhan itu membuat malu ia akan dirimu. Kalau kita banyak musuh, musuh kan suka mengorek-ngorek keburukan kita masa lalu, jejak digital. Jadi biarkan saja. Dia mempermalukan kita, wa tudhi'u awqataka, dan menyia-nyiakan ianya permusuhan akan waktumu. Lelah kita kalau sibuk ngurusin musuh, waktu habis. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Hendaklah engkau bitahammuli, dengan menanggung segala beban. Disakiti oleh orang lain kita tanggung, kita sabar. Wa 'alaika bitahammuli, hendaklah engkau bitahammuli, menanggung beban, la siyama, lebih-lebih lagi, minas sufaha, dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh yang suka menyakiti kita, biarkan saja. Qala Isa bin Maryam, qala Isa bin Maryam salawatullahi alaihi. Berkatalah oleh Nabi Isa ibnu Maryam, salawatullah, yang bermula selawat Allah itu sampai kepada beliau. Apa kata beliau? Ihtamilu minas safih wahidatan kay tarbahu asyran. Tanggung olehmu daripada orang bodoh, wahidatan, akan sekali, kay tarbahu, supaya bahwa engkau untung, asyran, 10 kali. Ketika kita disakiti, kita sabar. Dalam sabar itu ada 10 keuntungan, 10 kebaikan. Begitu kata Nabi Isa. Wa unsyidtu li ba'dihim syi'ran, dibacakan nasyid kepadaku, li ba'dihim, milik sebahagian mereka para ulama, syi'ran, akan satu syair. Ada yang membacakan syair kepadaku, apa bunyinya? Apa bunyi syair? Balautun nasa qarnan ba'da qarnen. Aku uji, balautu ini imtihan tu, aku uji. Aku uji akan manusia qarnan, dalam seabad, ba'da qarnen, sesudah seabad. Maksudnya di sini masa. Aku uji akan manusia semasa, sesudah semasa. Walam ara ghaira khattalin wa qali. Tidak aku lihat akan manusia itu ghaira khattalin, akan selain khattal, orang yang suka menipu dan menyakiti. Wa qali, apa arti qali? Qali, khattal mukhade', penipu, qali qarih, pembenci. Nah ini khattal mukhade', qali qarih, pembenci. Kata pensyair, balautun nas, aku menguji akan manusia qarnan, dalam satu masa, sesudah satu masa. Walam ara, tidak aku lihat, ghaira khattalin, akan selain penipu, wa qali, dan pembenci. Jadi manusia sepanjang masa, walaupun tidak semuanya, tentu ada yang suka menipu orang lain, suka membenci. Walam ara fil khutubi, dan tidak aku lihat dalam khutub.
Apa arti khutub? Khutub jamak dari khatabun, khatbun. Sabab. Ini katanya artinya sebab. Walam ara fil khutubi. Tidak aku lihat dalam segala sebab-sebab asyadda waq'an akan yang lebih berat. Maf'ul ara akan yang lebih berat, waq'an akan yang lebih berat nisbah pengaruh. Wa as'aba dan akan yang lebih sukar min mu'adatir rijal daripada bermusuhannya para lelaki. Tidak aku lihat dalam segala sebab-sebab akan yang lebih berat pengaruhnya, akan yang lebih sukar dari bermusuhannya para lelaki. Artinya ketika seseorang laki-laki saling bermusuhan, itu sebab yang paling besar pengaruhnya dalam mengacaukan banyak hal. Nah, karena ketika seseorang bermusuhan sesamanya akan melakukan berbagai macam hal untuk mengalahkan, akhirnya itu menjadi sebab untuk hilang kebanyakan waktunya, akhirnya pendidikannya jadi terbengkalai. Begitu. Jadi bimakna sabab katanya. Wazuktu miraratal asya'i turran. Aku telah merasakan akan kepahitan dari segala perkara-perkara turran. Hal keadaan segala perkara itu semuanya jam'an. Zuktu, aku telah merasakan kepahitan dari segala urusan, semua kepahitan. Wa ma zuktu amarra minas su'ali, dan tidak aku rasakan akan yang lebih pahit minas su'ali daripada meminta. Kata beliau, segala kepahitan telah aku rasakan, namun tidak ada yang lebih pahit dari mengemis, memperlihatkan ketidak mengadu tentang kekurangan diri kepada sesama manusia. Nah, ini syairnya. Wa iyyaka an tadunna bil mu'mini su'an. Wa iyyaka, hindari olehmu an tadunna, bahwa engkau berprasangka bil mu'min dengan terhadap orang yang beriman, su'an, akan prasangka buruk. Fa innahu mansya'ul adawah, karena bahwa sungguhnya prasangka buruk itu mansya'ul adawah, sumber permusuhan. Wala yahillu zalik, dan tidak halal oleh demikian. Jadi jangan berprasangka buruk kepada sesama teman, kepada sesama muslim, dan itu juga tidak halal, haram. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Dhanna yadunnu dunnu bil mu'minina khairan. Berprasangkalah kamu terhadap orang yang beriman akan kebaikan. Kita harus berprasangka baik. Wa innama yansha'u zalika min khubsin niyyati wa su'is sarirah. Dan hanya saja yansha'u, timbullah oleh demikian prasangka buruk. Wa innama, hanya saja timbullah oleh demikian prasangka buruk, min khubsin niyah, daripada buruknya niat, wa su'is sarirah, daripada buruknya sarirah, buruknya hati. Jadi kalau kita punya niat buruk, punya hati yang jahat, pasti akan berprasangka buruk kepada orang lain. Kama qala Abu Thayyib, sebagaimana telah berkatalah oleh Abu Thayyib. Apa kata Abu Thayyib? Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuh. Apabila buruklah oleh perbuatan seseorang, saat niscaya buruklah oleh prasangka-prasangkanya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin, dan membenarkan ia akan yang membiasakan ia akannya min tawahumin, dari prasangka-prasangka. Bila perbuatan seseorang buruk, prasangkanya akan buruk. Wa saddaqa, dan dia cenderung membenarkan akan apa yang membiasakan ia akannya daripada waham. Akhirnya dia membenarkan segala prasangka yang ada dalam hatinya terhadap seseorang. Hatinya biasanya tergores, oh si fulan jahat, si fulan begini. Akhirnya dia membenarkan prasangkanya karena buruknya niat tadi. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menghindari kita dari buruk sangka. Wa ada muhibbihi biqauli udatih, dan memusuhi ia akan pencintanya
Dan memusuhi ianya seseorang yang buruk sangka tadi, muhibbihi jamak mudzakkar, akan pencintanya biqauli udatih, dengan sebab perkataan musuh-musuhnya. Akhirnya orang yang buruk sangka, teman yang dia mencintainya pun akhirnya dia memusuhi karena mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Dia mendengar orang lain bilang, temanmu bilang kamu begini begini begini, akhirnya dia berburuk sangka, temannya pun jadi dibenci. Memusuhi ia akan orang yang mencintainya biqauli, dengan sebab ucapan musuh-musuhnya. Wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi, dan jadilah ia fi lailin, dalam malam minasyakki, dari keraguan, mudlim itu yang gelap. Jadi asbaha ini dhamir dalamnya, isimnya dhamir dalam, wa asbaha, dan jadi ianya seseorang itu fi lailin mudlim. Jadi mudlim ini naik kepada lailin. Jadi ianya seorang itu dalam malam yang penuh kegelapan, minasyakki, dari keraguan. Jadi orang yang berburuk sangka, akhirnya dia orang yang mencintainya pun dimusuhi karena mendengar perkataan musuhnya. Akhirnya dia berada dalam keraguan, selalu berada dalam kegelapan, hatinya gelap. Wa unsyiditu li ba'dihim, dan dibacakan nasyid kepadaku li ba'dihim, milik sebahagian mereka pensyair. Apa katanya? Tanaha anil qabih. Tanaha ini fi'il amar dari tanahaya, ya tanahayu, tafa'ala ya tafa'alu. Tanaha, hindari olehmu anil qabih, dari keburukan. La turiduhu, janganlah engkau menginginkan akannya keburukan. Jadi tinggalkan keburukan, jangan menginginkan keburukan. Wa man aulaitahu husnan fadhiduhu, dan bermula siman aulaitahu, artinya a'taitahu, dan bermula siman yang telah engkau berikan akannya siman akan kebaikan, fadhiduhu, maka tambahkan olehmu akannya siman. Orang-orang yang kita telah berbuat baik kepadanya, tambahkan lagi kebaikan. Satukfa min aduwika kulla kaidin, satukfa, niscaya engkau akan dicukupkan, satukfa bina majhul, niscaya engkau akan dicukupkan, min aduwika, dari musuhmu, kulla kaidin, akan setiap tipu daya. Orang berbuat buruk kepada kita, kita jangan berbuat buruk. Orang yang kita berbuat baik kepadanya, tambahkan kebaikan. Satukfa, engkau akan dicukupkan dari musuhmu, kulla kaidin, akan setiap tipuan, tipu daya. Setiap tipu daya yang dilakukan oleh musuh kita kepada kita, kalau kita tidak membalasnya, tipu daya itu insya Allah akan kembali kepada dirinya. Idza kadal adu fala taqidhu. Idza kada, apabila berbuat makarlah oleh musuh, fala taqidhu, maka janganlah engkau berbuat makar akannya. Maksudnya janganlah engkau membalas akan makarnya. Wa unsyidtu, dibacakan nasyid kepadaku li syekh, milik Syekh Al-Amidi Abil Fathil Busti. Ya, dibacakan nasyid kepadaku li syekh, nasyid milik Syekh Amid Abil Fathi Al-Busti. Apa kata beliau? Zul aqli la yaslamu min jahilin. Bermula orang yang berakal itu la yaslamu, tidak akan selamat ia, min jahilin, dari orang yang bodoh. Yasumuhu, membuat lelah ianya si jahil akannya orang yang berakal, dulman, karena mendalimi, karena kedaliman, wa'tinatan, karena pengen membuat dia lelah. Ini kata beliau, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang baik tidak akan pernah selamat daripada gangguan orang bodoh. Yasumuhu, membuat lelah ianya si bodoh akannya orang yang berakal, dulman, karena kedaliman. Jadi orang-orang jahat, orang-orang bodoh suka menyakiti orang-orang yang berakal, yang bercerdas, yang soleh, karena kedaliman, didolimi. Wa'tinatan, karena pengen membuatnya lelah, tak berdaya, pengen menjerumuskan orang baik ke dalam satu ruang yang dia tidak ada jalan keluar darinya. Falyahtaris silma, maka hendak memilih ianya orang yang berakal tadi akan silma, akan kedamaian, ala harbeh, di atas memeranginya. Artinya milihlah keselamatan, jangan melawan. Ala hirbih, hendak memilih ia akan keselamatan, akan kedamaian, ala hirbeh, di atas memeranginya, membalasnya si bodoh, enggak usah dibalas. Wal yalzamil insata, dan hendak melazimkan ia akan insat, diam. Insat itu diam, fans itu hendak melazimkan ianya orang yang berakal akan diam. Insato, ini alifnya isbah, jika bersuara ianya si jahil. Ketika si jahil berteriak-teriak, bersuara, makin berbuat makar, kita dianjurkan diam saja, udah, cuekin. Ya, cuekin. Memang selalu ada tantangannya dalam hidup.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pasal ke-9. Sampai di sini. Intinya kita harus berbaik sangka kepada semua orang. Kalau jadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, yang menyayangi, menginginkan kebaikan kepada semua orang. Semoga berkahnya akan kembali kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.